Selamat sore Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Rauli Claudia Pangabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika 2024. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang ke-10 mengenai recursion, recursive binary search tree, dan tree traversal. Nah, ini adalah indikator capaian yang sudah saya dapatkan dan penilaian observasi terhadap diri sendiri. Nah, untuk aktivitas praktikumnya, di sini rekursif adalah sebuah konsep di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada call stack, di mana code-nya adalah sebagai berikut, di mana konsep utama yang terjadi di sini adalah last in first out atau terakhir masuk pertama keluar. Ketika sebuah metode memanggil metode lain, metode pemanggil akan diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrean memori sampai metode yang dipanggil selesai dikerjakan. Nah, kemudian di sini terdapat analisis keluaran kode program atau outputnya, di mana kita bisa lihat di mana yang dipanggil adalah metode 3 is called, metode 2 is called, metode 1 is called. Nah, di sini fungsi yang terakhir dipanggil akan diselesaikan pertama kali, di mana metode 1 memanggil metode 2, metode 1 ditangguhkan dan diletakkan di dalam tumpukan memori. Hal serupa terjadi pada metode 2 dan metode 3. Kemudian adalah call stack.java di mana ketika saya sudah memodifikasi kode program call stack.java, terjadi perbedaan di mana terdapat perbedaan dalam urutan perintah cetak, waktu pencetakan teks, alur penelusuran, kesesuaian dengan urutan pemanggilan. Di mana di sini pada urutan eksekusi perintah cek pada kode sebelumnya sistem out println diletakkan setelah pemanggilan metode berikutnya sehingga teks baru dicetak saat metode tersebut selesai dan keluar dari stack. Kemudian waktu pencetakan di sini teks kini dicetak segera setelah sebuah metode dimasukkan ke dalam call stack. Kemudian untuk alur penelusuran, keluaran ini menunjukkan alur masuk ke dalam tumpukan fungsi, dan sebaliknya keluaran pada kode sebelumnya menunjukkan alur keluar atau penyelesaian fungsi dari puncak tumpukan. Nah, kemudian untuk kesesuaian dengan urutan pemanggilan, ada hasil keluaran sekarang terlihat berurutan menjadi 1, 2, 3. Tadi kan itu ada 3, 2, 1, sedangkan di sini dia menjadi 1, 2, 3, jadi dia lebih berurutan. Kemudian untuk faktorial, di sini program ini mengimplementasikan fungsi rekursif, yaitu sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Nah, di sini mekanisme kerjanya setiap kali fungsi dipanggil argumen n dikalikan dengan hasil dari pemanggilan fungsi atau faktorial n dikurang 1. Pemanggilan ini akan terus berlanjut dan ditumpuk dalam call stack hingga mencapai base case n sama dengan 1. Nah, setelah mencapai base case, nilai akan dikembalikan secara berantai ke atas untuk menyelesaikan perhitungan perkalian yang tertunda di dalam stack. Nah, untuk main.java di sini program berhasil menghitung nilai faktorial dari 5 yang ada dalam code, di mana hasilnya adalah 120. Nah, eksekusi metode rekursif ini dengan keluaran 120 membuktikan bahwa fungsi rekursif faktorial integer n telah berjalan dengan sempurna. Nah, keluarannya kita lihat outputnya seperti sebagai berikut, di mana 5 faktorial sama dengan 120. Kemudian untuk recursive binary search tree, nah, untuk bagian ini merupakan metode yang bertujuan untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu ada di dalam binary search tree dengan menggunakan pendekatan rekursif, di mana dia menerima dua parameter, yaitu current node yang merupakan titik awal pencarian dan value yang merupakan angka yang ingin dicari. Nah, bentuk base case-nya di mana apabila kondisi berhenti terdapat pencarian gagal. Nah, di mana jika current node sama dengan 0, berarti program telah mencapai ujian pohon tanpa menemukan nilai tersebut sehingga dia hasilnya false. Kemudian jika berhasil, itu akan mengembalikan nilai true. Nah, dengan memanfaatkan nilai atau sifat binary search tree, di mana kiri lebih kecil, kanan lebih besar, tentu ini tidak perlu memeriksa seluruh node, melainkan hanya menelusuri satu jalur dari akar ke daun, sehingga jauh lebih efisien daripada list yang biasa.
Nah, untuk modifikasi app.java-nya, di mana di sini kita lihat outputnya seperti yang ada tampilannya di gambar, di mana untuk pencarian pertama nilai 17, di sini nilainya hasilnya true, di mana angka 17 sebelumnya telah dimasukkan ke dalam binary search tree pada baris kode ke-8. Oleh karena itu, fungsi rContains mengembalikan nilai kebenaran. Dan untuk pencarian kedua ada angka 99, hasilnya false karena angka 99 tidak pernah dimasukkan ke dalam struktur pohon, maka hasilnya false. Kemudian untuk insert eh, di sini terdapat mekanisme overloading dengan menggunakan metode public dan metode private, dan alur logikanya merupakan rekursif, di mana navigasi itu nilai yang lebih kecil dari not saat ini diarahkan ke kiri dan yang besar ke kanan. Base case-nya itu merupakan jika mencapai posisi nol atau not baru dibuat, dan railing menggunakan teknik return by value di mana setiap not memperbarui referensi anak-anaknya. Karakteristiknya itu efisiensi, constraint, dan inner class, di mana dia menggunakan new binary search tree, new node karena kelas node bersifat non-statis. Kemudian untuk app.java, di sini kita telah menjalankan code-nya, di mana hasilnya root itu 2, root left 1, root right 3. Nah, untuk alur eksekusi datanya, di sini program memasukkan 3 nilai ke dalam binary search tree menggunakan rekursif dengan urutan 2, 3, 1, seperti yang ada di dalam code ini. Kemudian 2 menjadi root atau data pertama, 3 lebih besar dari 2 maka menjadi right child. Kemudian 1 lebih kecil dari 2 maka menjadi left child. Seperti penjelasan sebelumnya, kiri itu nilai yang kecil dan kanan itu nilai yang besar. Nah, kesimpulannya metode ini berhasil diimplementasikan secara akurat. Lalu untuk remove, di sini analisis code-nya ini merupakan terdapat fungsi min value untuk mencari nilai terkecil dari sebuah subpohon. Kemudian ada fungsi remove yang menangani 3 skenario, yaitu node adalah daun, kemudian node dengan 1 anak, dan node dengan 2 anak. Mekanismenya itu penghubungan kembali menggunakan teknik return by value, di mana hasil dari pemanggilan rekursif dikembalikan dan dihubungkan kembali ke properti left atau right dari node induknya. Dan implementasi ini merupakan standar penghapusan node pada binary search tree yang efisien. Nah, untuk bagian app.java-nya, di sini kita sudah menjalankan code, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana untuk eksekusi pertama dia berhasil karena bagian awal terminal menunjukkan program berjalan normal sesuai dengan kode yang terlihat di layar, di mana inputnya itu nilai 2 atau root, 3 kanan, 1 kiri, dan outputnya mencetak nilai 2, 1, dan 3. Nah, untuk eksekusi yang kedua atau error, tadi kan dia berhasil, sedangkan sekarang itu error. Karena setelah output pertama muncul output baru yang menunjukkan kegagalan program, di mana pesan errornya itu adalah java.lang.null.exception. Terjadi pada file app.java di baris 20 karena program mencoba membaca field value dari objek, namun referensi tersebut bernilai nol. Nah, untuk analisis penyebabnya, mengapa ini terjadi, dengan melihat perubahan output dari root 2 menjadi root 3 tampaknya error karena ada operasi penghapusan node tanpa remove yang dilakukan. Nah, kemudian kita lanjut pada tree traversal, di mana em, kode ini mengimplementasikan penelusuran pohon berdasarkan level atau level order traversal, di mana algoritma ini mengunjungi semua node pada level yang sama sebelum pindah ke level di bawahnya, di mana penggunaan struktur datanya itu ada queue, menggunakan linked list sebagai implementasi queue, kemudian dia menggunakan first in first out, lalu struktur data yang kedua ada array list untuk menyimpan hasil akhir urutan nilai node yang telah dikunjungi. Untuk alur logikanya itu ada inisialisasi, node akar dimasukkan ke dalam antrian, kemudian iterasinya itu selama antrian tidak kosong, node dikeluarkan dari depan antrian, nilai node tersebut dimasukkan ke daftar hasil, dan jika node memiliki anak kiri, masukkan ke antrian, jika memiliki anak kanan, memasukkan ke antrian.
Outputnya itu mengembalikan daftar array list berisi urutan nilai sesuai level pohon. Nah, untuk catatan teknis, kode tersebut akan menyebabkan nilai null pointer exception eh, jika bst.root bernilai null. Nah, untuk app.java-nya di sini eh, seperti yang ada di dalam tampilan di gambar ini untuk analisisnya, di sini terdapat data dimasukkan menggunakan reinsert dengan urutan 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Yang berdasarkan aturan binary search tree, aturan pohon yang terbentuk itu adalah level 0 itu adalah 47, level 1 itu 76, level 2 itu 18, kemudian 27, 52, dan 82. Untuk analisis output terminalnya, hasilnya menunjukkan bahwa binary eh, bahwa breadth first search ini eh, pada kelas tree traversal bekerja dengan benar, di mana algoritma mengunjungi node per level. Level 0 itu 47, level 1, 2, 1, 7, 6, level 2, 18, 27, 5, 2, 8, 2. Kesimpulannya, program berhasil menelusuri penelusuran pohon secara melebar. Kemudian untuk di per search DFS ini mengimplementasikan depth search dengan urutan pre-order, di mana pola penelusurannya itu ada visit, left, dan right. Kemudian teknik implementasinya itu berbeda dengan recursive biasa, kode ini menggunakan local inner class bernama traverse. Lalu alur kerjanya itu metode diawali dengan membuat result, instansiasi pertama new traverse, kemudian setelah objek traverse selesai dibuat, daftar result dikembalikan sebagai output. Nah, untuk catatan teknis, bisa kita lihat di layar. Kemudian untuk app.java, setelah kita jalankan code, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya itu 47, 21, 18, 27, 76, 52, 82. Nah, di sini rootnya adalah 47. Kemudian kiri dari 47 adalah 21. Kiri dari 21, 18. Kanan dari 21 itu adalah 27. Lalu kanan dari 47 itu 76. Kemudian kiri dari 7652, kanan dari 76 itu adalah 82. Nah, di sini hasil ini menginformasi bahwa algoritma DFS periode berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian implementasi metode DFS pre-order pada kelas tree traversal telah berhasil dan akurat. Untuk di first search ini mengimplementasikan DFS dengan urutan post order, di mana karakteristik utamanya adalah mengunjungi node induk setelah semua anak-anaknya selesai diproses. Bukannya itu left right visit. Kemudian dia menggunakan teknik local inner class dan alurnya itu program memulai penelusuran dari bst.root, rekursi berjalan akan terus berlanjut dan node akan menjadi yang pertama kali dimasukkan ke dalam list. Nah, setelah dijalankan hasilnya adalah 47, 2, data yang dimasukkan itu dengan urutan 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82, di mana rootnya itu 47, subpohon kirinya 21, subpohon kanannya itu 76. Nah, kemudian program berhasil mengeksekusi penelusuran untuk bagian pre-order ini. Nah, kemudian kita lanjut setelah post order kita masuk ke dalam in order, di mana dia mengimplementasikan depth first search dengan urutan in order. Nah, di mana pemesanan in order memiliki karakter unik, yaitu menghasilkan data yang terurut secara menaik, di mana urutannya itu left, visit, right, dengan local inner class, dengan logika rekursif dalam konstruktor itu penempatan result.add dan proses. Kemudian di sini karena ini adalah binary search tree, hasil dari metode ini pasti berupa list angka yang berurutan dari kecil hingga terbesar. Nah, setelah dijalankan, maka hasilnya adalah sebagai berikut sebagai di layar, di mana analisis outputnya itu adalah 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82.
Dan ini membuktikan algoritma in-order traversal pada pohon pencarian biner dengan karakteristik utama terurut secara menaik. Dan alur eksekusinya dimulai dari yang terkecil 18 naik ke parent 21, kanan dari 21 27, root utamanya 47 dan seterusnya hingga ke 82. Nah, untuk aktivitas praktikumnya, di sini di- kami disuruh untuk membuat fungsi untuk mengubah node tree dari sebelah kanan ke sebelah kiri dengan tree sebelum dilakukan perubahan adalah sebagai berikut dan setelah perubahan adalah sebagai berikut. Berikut adalah code yang sudah saya buat. Dan analisisnya secara garis besar program ini mengimplementasikan dua strategi fundamental em, dalam pencarian dan penjelajahan struktur data hierarkis, di mana BFS menggunakan level order. Secara teoritis, BFS mengeksplorasi tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum pindah ke tingkat kedalaman berikutnya. Em, untuk DFS ini menggunakan pendekatan prioritas kedalaman dilakukan sejauh mungkin menyusuri cabang sebelum melakukan backtracking. Di sini menggunakan last in first out. Lalu untuk analisis DFS di sini memiliki tiga kategori yang memiliki implikasi teoritis berbeda dalam pengolahan data, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk transformasi struktural, di sini metode invert tree adalah bentuk manipulasi struktur data yang secara teoritis dikenal sebagai mirror image atau bayangan cermin. Nah, untuk analisisnya, di sini dia menggunakan kompleksitas suatu ON dan kompleksitas ruang OH atau UW. Nah, untuk sudut pandangnya, dari perspektif rekayasa perangkat lunak, penggunaan dasar kelas di dalam metode menunjukkan pendekatan enkapsulasi fungsi rekursif. Nah, kesimpulannya kode ini adalah representasi solid dari operasi dasar pada pohon biner. Ia mencakup keseimbangan antara eksplorasi horizontal dan vertikal serta menunjukkan pemahaman tentang bagaimana struktur data dapat dimanipulasi secara rekursif. Nah, untuk valid BST, studi kasus yang kedua, mengimplementasikan metode Boolean in is valid BST untuk memeriksa apakah suatu binary tree merupakan binary search tree yang valid. Nah, sebuah BST harus memenuhi aturan di mana setiap node di sebuah kiri memiliki nilai lebih kecil dari node saat ini, setiap node di subtree kanan memiliki nilai lebih besar, dan kedua subtree juga merupakan BST. Nah, kita menggunakan in order traversal untuk menyusun nilai node dalam urutan naik, lalu periksa apakah urutan tersebut benar tanpa duplikasi atau nilai yang lebih kecil, di mana metode harus mengembalikan true jika BST valid dan false jika tidak valid. Nah, kemudian analisisnya di sini suatu data pohon biner merupakan salah satu konsep fundamental dalam informatika yang memungkinkan pengorganisasian data secara hierarkis, di mana strategi penjelajahan horizontal, di mana metode BFS atau level order traversal dalam implementasi ini menggunakan pendekatan pemindaian horizontal dengan penerapan first in, first out. Kemudian karakteristik utamanya sangat efektif ketika solusi atau data yang dicari berada dekat dengan root. Lalu eh, untuk paradigma penjelajahan vertikal atau DFS, di sini terdapat eh, tiga variasi utama menggunakan pre-order. Penelusuran ini mencatat data simpul segera setelah dikunjungi. In order dalam konteks binary search tree memiliki properti matematis yang istimewa, di mana hasil dari penelusuran ini akan selalu menghasilkan urutan data yang terurut. Kemudian untuk proses order, ini memproses seluruh anak simpul sebelum memproses inputnya. Metode ini digunakan untuk penghapusan struktur data atau untuk evaluasi ekspresi logika. Untuk validasi, metode is valid BST menunjukkan aplikasi praktis dari properti penelusuran in order. Nah, secara teoritis, validasi sebuah pohon pencarian biner tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan simpul dengan anak langsungnya. Hmm. Kemudian untuk analisis efisiensi dari dan kompleksitas algoritma, dia kompleksitas satunya ON, di mana seluruh metode penjelajahan dan validasi memiliki efisiensi linear, di mana kompleksitas ruangnya memori yang digunakan bersifat dinamis, dan pada BFS, kemudian memori bergantung pada lebar maksimum pohon. Nah, untuk pola desain enkapsulasi rekursi, dia menggunakan teknik local class, di mana memberikan keuntungan enkapsulasi yang kuat berupa isolasi cakupan.
dan kebersihan memori. Nah, untuk kesimpulannya, implementasi ini merupakan representasi yang akurat dari teori struktur data klasik, di mana setiap metode penjelajahan dipilih dan diterapkan sesuai dengan tujuan, fungsionalitas, dan efisiensi yang diinginkan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini mengenai praktikum minggu yang ke-10. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang, saya memohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.